Kita sampai di surat Al-An'am ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnaini. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Jadi aturan-aturan yang sifatnya tradisi itu baik dalam hal makanan, dalam hal pernikahan, dalam hal perdagangan, dalam hal apapun itu ada ya. Dan yang perlu kita pahami itu kan agama itu kan dari bahasa Sanskerta artinya tidak gama kocar kacir. Agama artinya teratur, tidak kocar kacir, aturan. Nah, lebih beratnya itu kenapa? Karena agama Islam itu aturan hidup yang mengharuskan seluruh pengikutnya untuk tunduk patuh. Agama Islam itu agama yang terutama yang paling lengkap mengatur seluruh sendi kehidupan. Seluruh sendi kehidupan. Tidak ada yang lolos tuh dari aturan agama Islam. Lah karena ada yang lolos, padahal di sisi lain tradisi juga mengatur hampir semua sendi kehidupan. Akhirnya benturannya di situ. Gitu. Jadi akhirnya benturannya di situ. Benturannya adalah pada aturan yang sama-sama detail. Tradisi juga mengatur, oh binatang ternak yang boleh dimakan ini, yang nggak boleh dimakan ini. Agama juga mengatur. Allah mengatur, oh yang boleh dimakan ini, yang tidak ini. Agama juga mengatur tentang pernikahan. Oh nikah itu caranya begini, begini, begini. Tentang hari tidak ada larangan hari ini, hari itu semua hari baik. Tapi menurut tradisi enggak. Ada hari yang enggak baik, ada yang baik. Lah kan akhirnya benturan terus itu. Kan gitu. Selalu. Oh, kalau cara bersyukur itu Islam caranya begini. Pertama, ucapkan alhamdulillah. Kedua, dengan cara berbagi. Ini gitu. Bersyukur, berbagi. Fa'amma bini'mati rabbika fahadits. Kalau kamu mendapat nikmat Allah, maka ceritakanlah, berbagilah. Nah, tapi enggak, bagi tradisi, ngatur. Kalau kamu dapat panen, sisihkan untuk Dewi Sri, misalnya. Nah, Dewi Sri berapa, dengan cara ayam apa disembelih di sebelah mana. Kan ada tradisi. Nah, tradisi ini yang sekarang itu justru dihidup-hidupkan. Padahal dulu sudah oleh para wali itu sedikit demi sedikit sudah dieliminir. Di masa Rasulullah ada semacam itu dan dieliminasi oleh Rasulullah. Dipinggirkan, dihilangkan. Makanya ada pertanyaan, kul katakanlah. Adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Kok ada aturan, ada 8 hewan ternak yang berpasang-pasangan. Kalau sepasang domba dan sepasang kambing. Apa memang apa yang diharamkan Allah 2 yang jantan dan 2 yang betina, atau ada yang dalam kandungan yang betina, ya kan? Yang keduanya betina. Maka Allah nabi'uni bi'ilmin kuntum shadiqin. Coba saya terangkan sama kamu. Kalau memang aturan-aturan tradisimu itu berdasarkan pengetahuan, kenapa kok yang 2 tidak, yang 1 yang di kandungan haram, yang tidak ini, yang itu alasannya apa? Kenapa? Jadi ini diajak berdebat sama Allah. Misalnya Allah mengharamkan babi. Itu kan Allah punya alasan. Dan ilmiah gitu loh. Allah mengharamkan binatang buas untuk dimakan.
Karena memang Allah punya alasan daging dari binatang buas itu kurang bagus untuk kesehatan manusia. Meskipun pada saat pengharaman itu Allah tidak menjelaskan, Allah hanya menuntut manusia untuk yaitu tadi Islam, tunduk patuh, wis aja akan tanya, patuh saja. Misalnya ya, aturan Islam nih tentang menyusui. Nah, ini ya telur ya. Aturan Islam tentang menyusui. Loh, betapa canggihnya Islam itu ya. Islam itu sudah mensyaratkan agar menyusui bayi itu sebaiknya 2 tahun penuh, 2 tahun sempurna. Bayangkan, 1.500 tahun yang lalu. Kalimatnya jelas. Liman aroda ayyutim marrodo'ah. Haulaini kamilaini. Liman aroda ayyutim marrodo'ah. Haulaini 2 tahun kamilaini sempurna. Liman bagi orang yang aroda menghendaki. Dan ayyutimma untuk menyempurnakan ar-rodo'ah. Penyusuannya. Artinya ibu-ibu itu kalau mau anaknya baik, sehat, tolong disusukan itu ASI ibu murni, gitu kan? 6 bulan pertama jangan dicampur apa-apa, ASI murni, bahkan air putih aja jangan. Kemudian setelah itu baru setelah 6 bulan, 1,5 tahun kemudian, boleh baru dicampur makanan lain. Tapi kalau bagusnya, roboah itu, menyusui itu 2 tahun penuh. Islam itu 1.500 tahun yang udah misalkan itu. Lah ternyata baru-baru akhir-akhir ini aja ternyata diketahui bahwa memang air susu ibu itu adalah enzim atau apa ya, bahan terbaik untuk membangun antibodi tubuh manusia. Antibodi itu untuk menguatkan sel darah putih segala macam di anak-anak, terutama bayi. Makanya sekarang dilanggar sama banyak orang yang konon wanita karir lah apa, sehingga tidak mau menyusui anaknya. Baru belum keluar dikit aja enggak mau, itu sudah diserahkan sama susu formula. Yang susu formula dengan kekuatan iklannya mampu seolah-olah dia membuat hebat, padahal itu merusak antibodi anak tuh. Nah, makanya anak-anak sekarang kan badannya memang gede-gede tuh, tapi ringkih gitu, fragile banget, gampang sakit. Susu ibu ternyata begitu. Dan ternyata riset hari-hari ini menyatakan memang, terutama misalnya kolostrum, yakni cairan kuning yang keluar pertama kali waktu ibu melahirkan, itu ternyata antibodi paling hebat untuk tubuh seorang bayi. Lalu ASI juga nggak ada yang bisa menggantikan ASI. Makanya negara-negara Eropa itu sekarang sampai memberikan cuti hamil kepada ibu itu sampai 2 tahun. Paid leave istinya. Cuti tapi harus dibayar oleh perusahaan. Karena dia menganggap bahwa anak yang disusukan oleh ibunya itu nanti menjadi generasi hebat. Negara memandang itu sebagai investasi. Membayar ibu-ibu yang tidak kerja karena cuti hamil atau sampai melahirkan, dibayar sama negara untuk menyusui anaknya. Negara maju itu begitu. Nah, Islam itu sudah mensyaratkan jauh sebelum itu. Nah, kan luar biasa tuh. Nah, tetapi dalam banyak hal yang lain, aturan Islam itu bertentangan dengan tradisi-tradisi. Nah, mestinya kita sebagai umat Islam, di mana sudah terbukti di banyak sisi hukum Islam itu sangat ilmiah. Ya, sangat, Aisyah sangat ilmiah. Wadah. Karena sangat ilmiah tadi itu, ya kan? Sehingga harusnya untuk hukum-hukum yang lain kita dia sami'na wa ata'na, gitu aja lah. Jangan banyak tanah. Karena apa? Tentang hukum persusuan tadi misalnya, nyusui tadi. Itu kan 1.500 tahun yang lalu juga belum ada itu istilah kolostrum, istilah antibodi, kan tidak ada itu.
Waktu itu ya Allah, umat Islam yang taat sama ya taat gitu aja. Kan belum ada aturan untuk menyusukan 2 tahun, ya belum ada. Nah, mestinya kita terhadap apa ya, aturan-aturan Allah itu taat gitu aja, nggak usah banyak tanya gitu loh. Nah, ini yang harusnya kita biasakan dalam konsep keislaman kita, termasuk dalam hal makanan ini. Tidak hanya di masa Arab jahiliyah punya banyak aturan. Oh, bagi hewan unta yang sudah bekerja 2 tahun atau sudah hamil 2 kali 3 kali, maka tidak boleh dimakan ibunya, tidak boleh dibuat ini. Tapi bagi yang sudah, aturan-aturan semacam itu adalah aturan yang kemarin sudah kita bahas. Illa dhanna wa inhum illa ya usun. Hanya berdasarkan buk menowo prasangka. Termasuk di ayat yang selanjutnya 144 ini. Wa minal ibilith naini wa minal baqarith naini, dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Kalau tadi di awal dari kambing sepasang, ya kan? Apakah yang diharamkan? Wa minal baqaul dzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayaini. Ini wa minal ibilith naini wa minal baqarith naini, dan dari unta sepasang dan dari sepasang. Kul, katakanlah Muhammad, adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayaini. Alaihi arhamul unthayaini. Apa gimana? Apakah yang diharamkan 2 yang jantan dan 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan keduanya betina? Apakah gimana? Terus kamu bikin aturan gitu itu, kamu atas nama Allah katanya. Allah dulu yang mengatur gitu. Kamu bilang bahwa itu aturan yang sudah dibikin oleh Allah untuk nenek moyang. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza. Kamu benar nih, begitu. Kamu sudah, memang kamu menyaksikan ketika Allah mewahyukan atau membuat aturan itu halal seperti ini, kamu menyaksikan. Katakan gitu Muhammad. Nggak mungkin dia. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin. Coba, sudah kalau kayak gitu dia nggak bisa ngasih bukti. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah, katanya itu dari Allah padahal bukan dari Allah, atau katanya itu adalah berdasarkan dalam kitab padahal tidak dari kitab. Dan dia membuat kebohongan itu tanpa ilmu, artinya tanpa dasar apapun. Makanya sekarang ritual-ritual agama dalam Islam pun kan sudah banyak sekarang, ditambah kurangi. Ada yang wirid sambil berdiri lalu sambil nekuk-nekuk wajahnya, macam-macam kayak gitu kan. Tidak hanya dalam hal makanan, ritual pun dari tambah-tambah tuh. Ada yang sholat dengan kecepatan kereta api cepat kan gitu. Ada yang macam-macam dunia ini sekarang. Ada yang wiritan itu sambil berdiri lalu sambil jadi badan ini diputer sambil berdiri, lalu kemudian wirid tertentu yang disingkat-singkat sambil merem, kemudian ada yang sambil teriak-teriak, joget-joget. Sesuatu yang sudah, tapi nanti ketika ditanya mereka akan bilang ini adalah ajaran dari siapa, Siti Jenar atau Siti Senar atau siapalah, gitu kan? Jadi seolah-olah bahwa itu adalah dari Allah. Maka kata Allah, liyudillan nasa, itu nanti menyesatkan manusia. Makanya dalam surat yang ayat 116 kemarin itu kan sama, liyudillan nasa. Yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka yudilluka an sabilillah. Maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Padahal mereka justru merasa bahwa mereka lah jalan Allah itu. Ya, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi sekali lagi dulur, kita dihadapkan pada satu masa ya, satu era, dan era ini sudah
diprediksi oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Kondisi orang di mana misalnya lebih percaya pada tradisi-tradisi yang ini kan, saya tadi malam kemarin sore juga dilapori tentang ada dulur kita yang akan menikah dengan seseorang gitu ya. Lalu yang seseorang ini bukan jamaah SWMA, yang bukan jamaah, nah yang satu ini jamaah SWMA. Nah, ini menikah, nah, ternyata yang non jamaah SWMA ini oleh keluarganya dibilang, iya nggak apa-apa menikah, tapi harus segera tanggal 18 ini loh, Agustus ini loh ya, katanya. Loh kenapa gitu? Karena itu hari yang baik. Itu nanti kalau telat sehari aja, enggak baik itu, katanya gitu. Jadi dia masih mengikuti Nogosari apa itu ya, Nogosari ya, Nogosari apa itu hitungan yang Nogodino. oh Nogodino, ya. Nogososro. Ini Pak Bakul itu Nogososro. Jadi konon kalau wetonnya ini itu kalau dihitung itu pas kalau nikah itu nogonya sedang lewat. Berarti jangan gitu ya. Hitung-hitung nogonya sedang apa. Nah yang lucu, yang sebenarnya saya nggak tahu yang non jamaah ini keluarganya atau si calon mempelai. Mungkin keluarganya karena si calon mempelai saya rasa hari apa aja oke gitu ya. Tapi keluarganya ini yang masih percaya gugon Tuhan kayak gitu. Tapi yang lucu adalah si yang calon mempelai ini itu sudah 2 kali nikah dan 2 kali cerai. Padahal saya yakin 2 kali nikah yang dulu juga sudah dihitung dengan nogo-nogo tadi itu. Dan terbukti gagal lah, kok diulangi lagi katanya biar nggak cerai gitu kan. Jadi itu yang disebut Allah bi ghairi ilmin gitu ya. Dan banyak bukti-bukti yang saya ada itu juga ya masih kerabat meskipun kerabat jauh ya. Itu juga gitu sangat percaya padahal ya haji sangat percaya kayak gitu. Wah, pada saat itu ada yang cucunya nikah tuh. Oh, juga gitu. Pertama ada yang lamar ini, setelah dihitung-hitung, oh enggak cocok, jangan ditolak aja. Dihitung kan itu. Jadi hitungannya itu pakai kalkulator. Ditolak, pas dapat sudah hitungannya pas diterima. Tapi menentukan hari itu juga lama. Kenapa? Karena dihitung lagi, serowet. Sudah dihitung pas, harinya pas, jodohnya pas, nikahlah mereka. Ya kan? Wah ini pasti baik, ini 3 bulan cerai. Jadi ini sudah banyak bukti yang kayak gitu. Ya. Makanya Allah mengatakan, coba dengan ilmu. Tunjukkan dengan ilmu. Kalimatnya kan Allah, in kuntum shodiqin. Ayat yang 140 itu. Jika kamu benar. Dalam semua sendi kehidupan, Islam itu banyak berbenturan dengan tradisi memang. Nah kita ini sekarang mau ikut apa? Mau ikut aturannya Allah atau aturannya manusia? Yang aturan manusia pasti berubah-ubah itu. Pasti. Nanti nenek moyang ini ketika ada pada aturan ini itu dirubah. Wong tradisi aja bisa dirubah dengan SK Bupati. Jadi ada sebuah kabupaten ya di luar Jawa sana itu yang misalnya penyebutan gelar bangsawan itu hanya kalau dia memang benar-benar keturunan sesama bangsawan gitu ya. Nah, ada seorang bangsawan lagi yang menikahi non bangsawan perempuan. Nah, akhirnya yang anak dari non bangsawan ini itu tidak mendapatkan gelar. Misalnya gelarnya apa? Misalnya Gus. Gus itu kan Raden Bagus. Nah, kalau aslinya kan Gus itu kan Raden Bagus. Nah, jadi kalau sama manggil saya Gus itu berarti saya itu Raden Bagus. Nah, itu. Nah, ini ada kisah di luar Jawa itu yang kemudian misalnya gelarnya apa itu ya? Misalnya gelarnya
wis anggap gitulah. Kalau dia anaknya bangsawan maka gelarnya Lah karena yang laki ini bangsawan, tapi yang perempuan ini enggak, akhirnya anak yang lahir laki juga itu nggak dikasih gelar dan harus dirawat oleh orang non bangsawan gitu, dibuang dari keluarga lah gitu. Nah ini terjadi gitu. Nah si anak ini kemudian kalau di situ masih berjalan, dia akhirnya anak ini besar, setelah besar kemudian sukses lah, sukses sebagai dari sisi akademis juga sukses, kemudian dari sisi harta juga sukses. Nah suatu saat dia juga kembali ke kampung kabupaten itu, lalu ngerebut jadi bupati, berhasil jadi bupati, karena itu Kabupaten Pamekaran jadi bupati. Nah ketika jadi bupati, dia tahu bahwa dia dulu sebenarnya adalah keturunan bangsawan, tapi kok nggak ada gelar di belakangnya. Dicari-cari, langsung bikin SK dia bahwa boleh menggunakan gelar bangsawan meskipun tidak menikah dengan bangsawan. Nah, sekarang di kabupaten itu pokoknya boleh. Akhirnya banyak yang pakai gelar itu. Nah, kan menunjukkan bahwa aturan-aturan itu bahkan dengan kekuatan politik saja bisa dirubah. Dan saya yakin sejak dulu aturan yang semacam itu ya memang begitu, tergantung siapa yang berkuasa. Nah, sementara kalau itu kan tadi kayaknya semacam, aku sekarang kuasa, boleh, nah, kan gitu kan Pak Bupatinya ini. Berarti kan aturan yang nenek-nenek moyang atau kakek-kakek moyang atau mbah-mbah moyang itu kan enggak berlaku lagi. Kekhawatiran nanti kalau dipanggil ini akan begini, buktinya enggak, malah jadi bupati, gitu. Nah, sama hal yang kemudian dalam makanan, dalam pernikahan dan sebagainya. Yuk kembali kepada aturan Allah yang udah pasti baik dan benar seperti tadi yang terbukti dalam aturan persusuan tadi. Itu kan sesuatu yang dulu dianggap mungkin ya, bukan sesuatu yang ilmiah, bukan sesuatu apa sih kok harus 2 tahun kenapa sih gitu kan. Tapi ternyata benar-benar ada itu, benar-benar ada dan benar-benar terbukti, tapi ya terbukti sekian ribu tahun setelahnya. Maka kepada aturan Allah kita itu baiknya ya taat saja ya. Oh iya benar. Jadi dalam aturan yang saya tadi sebut itu tentang rodoah atau persusuan itu diatur dalam Quran bagaimana agar manusia itu menyusukan anaknya itu sampai 2 tahun ya. Ya. Dah silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu Gus Glory menyampaikan penjelasan tentang orang yang sombong pada saat itu. Jadi salah satunya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau atau membantah peraturan yang ada dalam Al-Quran. Nah lalu bagaimana dengan penjelasan pada hari ini? Jika orang itu tidak mau atau belum melaksanakan apa perintah ataupun aturan dalam Al-Quran seperti hendaklah kamu mendekahkan harta kamu yang baik, umpamakan. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Lalu kita ataupun orang tersebut belum sempat untuk melaksanakan itu. Apakah itu masuk dalam kategori sombong atau bagaimana? Itu yang pertama, Gus. Yang kedua, tentang zakat penghasilan kopi, Gus. Apakah itu masuk dihitung dalam perhitungan zakat emas atau
sama dengan zakat yang lain seperti beras. Demikian. Assalamualaikum. Jadi pertama tentang orang yang tidak mau ikut aturan Allah, itu kan ada beberapa tingkatan ya Pak Zaibi. Tingkatan pertama itu kan yang jelas-jelas aturannya adalah halal haram. Kalau halal haram wajib gitu kan, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, itu kan jelas. Kalau kalimatnya wajib itu kan berarti perintah yang kalau tidak dilaksanakan dosa, dilaksanakan pahala. Nah, yang melaksanakan kemudian dia tidak melaksanakan, itu udah tahu itu wajib tapi tidak dilaksanakan. Ini jelas menantang dengan jelas ya, sombong pasti itu. Demikian pula yang jelas-jelas itu haram, dia tahu itu haram tapi kemudian masih dilanggar. Nah, itu berarti memang menantang Allah. Nah, kalau sudah menantang Allah apalagi sebutannya kalau nggak sombong gitu kan. Nah, tingkatan yang kedua adalah yang bersifat anjuran ya. Yang bersifat anjuran. Arti anjuran itu berarti dia bukan wajib tapi sangat disarankan, muakkad lah. Sangat disarankan meskipun dia tidak wajib, tapi sunnahnya itu sudah sampai sunnah yang sangat anjurkan sekali. Nah, pada konsep seperti ini tergantung. Kalau memang dia mampu, tapi kemudian tidak melakukan dengan alasan bahwa sudah beramal banyak dan lain sebagainya, dia termasuk sombong pada diri sendiri, atau yang istilahnya disebut zalim pada diri sendiri. Ya zalimu nafsah gitu ya. Dzalama nafsah atau orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, pada seperti ini itu juga bisa digolongkan sombong. Kenapa? Yang menganjurkan itu kan Allah. Nah, orang yang tidak mau menerima anjuran atau nasihat, jangankan dari Allah, tidak mau menerima nasihat dari manusia saja sudah dianggap sombong, apalagi dari Allah kan gitu. Jadi, iya, kita harus mengoreksi diri kita, tapi bukan untuk mencap orang lain ya, tapi untuk mengoreksi, mencap diri kita sendiri. Saya ini kalau dianjurkan Allah begini tapi nggak saya lakukan, ini ya termasuk sombong lah. Apalagi saya mampu, kecuali kalau saya nggak mampu gitu kan. Kalau itu tingkatan yang anjuran. Tapi kalau tingkatan yang wajib dan haram tadi, kalau tidak ditaati ya jelas-jelas sombong ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang zakat. Kalau bicara zakat, itu sangat beragam ya. Zakat itu kan terbagi pada dua hal ya. Zakat mal atau zakat nafas. Zakat nafas itu ya zakat fitrah itu yang dilakukan setahun sekali pada saat Idul Fitri sebelum sholat itu atau sebelum hari raya. Nah, sementara zakat mal ini terbagi banyak ya. Ada macam-macam jenisnya, mulai dari zakat perdagangan ada sendiri, zakat ternak ada sendiri, zakat pertanian ada sendiri. Jadi zakat pertanian pun akan terbagi. Pertanian yang pakai irigasi alami atau irigasi buatan. Ada zakat presentasinya sendiri. Ternak juga begitu. Nah, terkait dengan kopi. Kopi itu kan masuk zakat pertanian. Maka zakat pertanian ini juga dihitung berdasarkan panen, setiap panen. Tidak bisa zakat pertanian kemudian dikiaskan pada zakat emas yang hanya setahun sekali. Kecuali kalau memang panennya setahun sekali seperti kopi. Tapi bukan berarti dia mengikuti haul atau nisabnya emas, tetap dia mengikuti nisabnya pertanian. Kalau ternyata pertaniannya itu memakai irigasi atau mengandalkan tada hujan, maka zakatnya 5%. 10%. Tapi kalau ternyata irigasi atau pengairannya itu memerlukan biaya sendiri untuk pengairan, maka zakatnya 5%. Beda dengan zakat emas. Zakat emas itu dia adalah emas ngendon yang kalau dia lebih dari 85 gram dan ngendon selama 1 tahun, ya disebut haul, maka dia zakatnya 2,5%. Sehingga kopi meskipun 1 tahun sekali itu bukan karena haul emas, tapi karena memang panennya setahun sekali. Dan itu wajib ya, kalau sudah memenuhi kriteria yang disamakan dengan beras atau dengan gandum.
Nah, zakat beras dan zakat gandum itu kan kalau sudah mencapai nisab atau kadar sekitar berapa 500 sekian gram ya, hampir 600 kilogram beras. Kalau sudah di atas itu berarti dia sudah kena zakat. Nah, maka itu harus dihitung begitu. Tidak bisa kemudian hanya dihitung per tahun atau disamakan dengan apa ini emas, nggak bisa karena dia beda gitu ya. Jelas ya? Ada lagi? Oke, saya rasa itu. Jadi kalau zakat apa ini zakat pertanian itu kan kalau di zaman Nabi itu disebut dengan ukuran nisabnya itu adalah 5 wasok. Ya, 5 wasok itu sekitar 650 sekian kilogram lah. Ya, sekali tepatnya itu kalau salah 653 kilogram. Jadi kalau panen sampian sudah sebesar itu, maka kalau produksinya itu adalah karena mengandalkan air dari hujan, itu 10% tuh. Kan? Itu setelah dipotong biaya produksi. Ya. Kalau memang setelah dipotong biaya produksi itu segitu. Tapi kalau dia pakai biaya irigasi lagi, maka dia zakatnya hanya 5%. Dan itu nanti dihitung secara detail. Ya. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekali lagi, ayo kita kembali kepada aturannya Allah ya, supaya selamat hidup kita. Insya Allah aturan Allah itu jelas banget, termasuk dalam hal menyusui tadi, itu jelas sekali Allah mensyaratkan itu, dan ayatnya juga jelas sekali tentang menyusui itu dalam surat Al-Baqarah itu, nanti sama baca sendiri. Saya khawatir jangan-jangan ibu-ibu muda sekarang itu enggak tahu ya. Aturan dalam Quran itu benar itu Al-Baqarah 233 nanti sama lihat sendiri ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memampukan kita untuk tetap dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Kita besok libur, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Besok baca Al-Kahfi semua. Semoga Allah merahmati kita, menolong kita, jaga kita dari serangan dajjal, iblis dan sekutunya. Kita diselamatkan dunia akhirat kita di dunia Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'ana al-bala' wal waba' wa al-hasdina min al-jinni wa syaitan wa kufara wa min al-jinni wal insi. Allahumma rafa' darajatana wa tinatana. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahman bil Qur'an.